Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatul Hijah. Saya dari kelas A3 2024 dengan NIM 240600125. Di sini saya akan menayangkan video hasil wawancara saya untuk tugas UTS Etika Profesi Guru Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih banyak atas kesediaannya sudah meluangkan waktu untuk saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Puja. Saya mahasiswa dari UKIP Siliwangi di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Guru Sekolah Dasar. Sebelum kita memulai wawancaranya, mohon izin Oke, baik, terima kasih. Nama saya Asep Ahmad. Saya bekerja di SDK Ramasari. Di sini kurang lebih sudah 11 tahun dan memegang kelas tinggi di kelas 6. Untuk hal lainnya tentang sekolah ini bisa nanti ditanyakan di ruangan kepala sekolah. Kalau memang ini menjadi tugas, terima kasih juga atas kepercayaannya menuju ke SDK Ramasari ini. baik, mungkin Bapak untuk mengefektifkan waktu langsung aja ya ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu poinnya itu ada di konsep dasar etika profesi guru. Nah, di sini menurut Bapak, bagaimana penerapan etika profesi guru dapat menjadi pedoman dalam mendukung keberhasilan pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada kurikulum merdeka? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mungkin dapat disimpulkan bagaimana penerapan etika dapat menjadi pedoman dalam keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar. Etika ini suatu hal yang sangat mendasar, di mana seorang guru ini menjadi seolah-olah seperti tidak punya salah di mata siswa dan menjadi suri tauladan bagi mereka. Lalu bagaimana cara penerapan etikanya? Salah satunya yaitu harus sesama antar guru itu harus saling menghormati. Tidak boleh ada antar guru ini saling menjatuhkan. Kemudian untuk menjaga etika profesi ini harus adil dan jujur. Adil dan jujur ini berkaitan dengan siswa. Jangan sampai ada siswa yang berprestasi, terutama itu yang dirugikan ketika mendapat penilaian dari seorang guru. Yang ketiga, harus bertanggung jawab dan disiplin. Karena guru ini kan menjadi suri tauladan. Ketika disiplin ini ditegakkan oleh guru, maka siswanya pun akan menjadi disiplin. Kalau seorang guru ini nilai disiplinnya itu nol atau minus, maka tidak akan untuk kemungkinan siswanya pun akan seperti itu juga. Jadi poinnya adalah penerapan etika ini memang suatu hal yang kalau di atas kertas ini mudah, tetapi pelaksanaannya itu sangat sulit. Harus ada konsistensi yang tinggi dan juga kerjasama kolaborasi dengan guru yang lain. Itu mungkin bisa jadi jawabannya. Nah, dilema sekali ketika guru memberikan penilaian yang kurang, sedangkan ada siswa berprestasi di kelas yang memang itu notabene dari luar keluarga sekolah. Karena kita kan memberikan nilai itu terus objektif, sedangkan mungkin ada sebagian anak atau keluarga dari rekan guru yang memang kalau kita berikan nilainya kurang, itu akan menjadi beban moral juga untuk dengan rekan guru kita. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama itu nilailah secara prestasi, bukan kedekatan. Karena ini berbicara tentang objektivitas. Objektivitas itu sesuatu hal yang real atau nyata. Jangan sampai yaitu nilai-nilai luhur profesi guru. Di era digital seperti sekarang banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Namun di sisi lain hal tersebut bisa menimbulkan tantangan terhadap integritas. Menurut Bapak, nilai-nilai luhur apa yang paling penting dijaga oleh guru agar tetap menjadi teladan moral bagi siswa di tengah perkembangan teknologi saat ini? Nah, tadi ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Nilai luhur yang harus
secara itu. Intinya tetap menjaga kebersihan dan menjaga informasi, jangan stokos ini Pak. Yang penting bijaklah dalam menggunakan dan berinteraksi di media sosial. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek seperti proyek pelajaran Pancasila. Bagaimana Bapak menanamkan nilai tanggung jawab kepada siswa melalui kegiatan-kegiatan tersebut agar anak belajar tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga memahami makna moral di baliknya. Nah, tadi tentang P5 yang real gitu di lapangan dalam kehidupan sehari ini hampir sama pertanyaannya. Menanamkannya itu ketika P5 ini akan dijalankan, jangan hanya sekedar materi atau teori, tapi lebih kepada pelaksanaan kita di lapangan. Jangan sampai teorinya kita bagus tapi pelaksanaannya tidak ada. Lebih baik teori ini kita ringan saja tetapi konsisten dalam menjalankan. Contoh tadi ada bakti sosial, peduli lingkungan. Itu suatu hal yang kecil tapi dampaknya sangat besar dan berkaitan sekali dengan P5 gitu. Berikan pengertian kepada mereka bahwa ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan profil belajar Pancasila. Sebetulnya sudah terjadi dari dulu juga. Ketika ada lingkungan yang kotor kita bersihkan, ketika ada rekan atau teman kita yang sakit kita jenguk, kita berikan motivasi. Ketika ada di sini ada siswa yang mungkin ketika ujian itu tidak hadir, ya kita harus upayakan begitu, berikan motivasi kepada mereka agar bisa melanjutkan sekolah juga. Itu sebetulnya merupakan cara-cara menanamkan nilai tanggung jawab dan dalam pelaksanaan P5. Berarti kunci dari jalannya P5 itu yaitu konsisten ya Pak? Betul. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Salah satu nilai luhur yang sangat penting dimiliki guru adalah empati. Dapatkah Bapak memberikan contohnya bagaimana penerapan empati itu dilakukan di kelas ketika menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau mengalami permasalahan pribadi? Nah, itu tadi kita ajak ngobrol karena kita pasti tahu walaupun karena memang kita setiap hari bersama mereka, kita pasti tahu mana yang mengalami kesulitan ketika belajar, mana yang memang sudah berjalan. Kalau ada waktu di waktu senggang, ada waktu istirahat atau ada waktu yang lain, ajak berbicara apa yang menjadi kesulitannya. Karena begini, tidak serta-merta siswa tersebut tidak paham terhadap semua mata pelajaran. Mungkin ada salah satu pelajaran yang dia tidak paham itu karena apa? Biasanya siswa dasar ini suka sulit itu dalam hal matematika. Ya, salah satu kunci agar mereka dapat belajar itu sukai dulu pelajarannya. Bagaimana cara mereka agar menyukai mata pelajaran sehingga tidak mengalami kesulitan ketika belajar pelajaran tersebut. Kalau memang kesulitannya itu berada dari luar, karena tidak sedikit faktor pendukung ini dari lingkungan keluarga. Biasanya kita cari tahu dari guru rekan yang lain apa yang menjadi kesulitan siswa ini dalam sulit belajar. Biasanya dari satu sekolah itu ada guru yang memang berasal dari lingkungan dekat sekolah. Mereka akan lebih tahu lingkungan keluarganya seperti apa. Apakah lingkungannya penuh terhadap siswa tersebut? Kadang mungkin juga ada korban dari tertentu orang tuanya, itu juga akan berpengaruh terhadap pembelajaran siswa tersebut. Kita cari solusi. Berikan motivasi, kemudian ajak berbicara, lalu agar dia bisa memisahkan antara kehidupan mungkin yang kurang baik di lingkungannya dan juga di sekolah untuk mencapai masa depannya. Selanjutnya ke poin B, yaitu etika guru di era digital abad 21 dan kurikulum Merdeka dan P5. Yang pertama, di era digital guru sering menggunakan media sosial untuk berbagai kegiatan, baik pribadi maupun profesional. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya guru menjaga etika dalam penggunaan media sosial agar tetap mencerminkan nilai-nilai profesi pendidik dan tidak melanggar privasi siswa? Terima kasih
pertama itu jangan sampai kita membagikan informasi pribadi siswa kita ke publik tanpa seizin siswa yang bersangkutan, meskipun mereka itu hanya sekedar siswa, karena mereka juga mungkin ada orang tua yang punya kasih keberatan. Ketikanya untuk menjaga etika itu jangan pisahkan antara akun pribadi dan profesional. Sekarang banyak sekali akun-akun profesional itu, contoh misal akun nama sekolah, nama organisasi, nama akun pekerjaan. Jadi jangan sampai itu bercampur antara pribadi dengan pekerjaan, karena nanti juga yang diposting pun akan berbeda gitu. Kalau untuk pribadi ya kita posting saja hal-hal tentang pribadi kita, tentang pribadi siswa kita. Terus yang selanjutnya, jadikan kita pengguna media sosial itu sebagai tauladan bagi siswa. Bagaimana kita menjaga etika bermedia sosial, karena apa yang kita posting atau unggah di media sosial itu akan menjadi konsumsi publik, terutama untuk siswa kita. Yang selanjutnya, edukasi, berikan pemahaman kepada siswa kita tentang etika dalam penggunaan media sosial. Karena sangat diyakini, apalagi di perkuliahan itu setiap siswa itu punya akun media sosial tersendiri, Facebook, Instagram, Twitter, bahkan WA pun sekarang sudah masing-masing di rumah. Siswanya sendiri itu orang tuanya sudah beda, anaknya sudah beda. Nah, tanggung jawab kita sebagai guru berikanlah edukasi tentang mereka tentang etika dalam bermedia sosial. Jadi untuk tetap agar profesional di media sosial itu jangan sampai menyampaikan informasi peserta didik dan juga harus menjaga privasi peserta didik. Ya, meskipun itu anak didik kita, tapi jangan dirahasiakan. Mungkin dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Teknologi kini menjadi bagian penting dari pembelajaran, namun juga bisa menimbulkan ketergantungan pada perangkat digital. Bagaimana Bapak menyikapi tantangan ini agar pembelajaran tetap inovatif tanpa mengurangi nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan interaksi manusiawi di kelas? Media digital ini sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berkaitan dengan pembelajaran. Tapi kita sebagai guru juga jangan sampai kalah di media sosial. Yang pertama, jadikanlah teknologi ini sebagai alat, bukan tujuan. Kalau teknologi dijadikan sebagai alat, berarti kita yang memegang kendali penuh atas alat tersebut. Alat ini bukan berupa barang saja teman-teman, tapi berupa fitur-fitur yang bisa mempermudah kita sebagai guru dalam menjalankan KBM. Contoh penggunaan AI, ChatGPT, Gemini, itu banyak sekali di sana media yang dapat membantu pekerjaan kita sebagai guru. Tapi jangan sampai jadikan sebagai tujuan. Ketika kita akan ke kelas, segala sesuatu bergantung pada AI, jadi nantinya kita akan membodohi diri sendiri. Tapi jadikanlah sebagai alat, kita yang memegang kendali. Yang kedua, atur waktu penggunaan media sosial tersebut. Jangan sampai sedikit-sedikit kita AI, sedikit-sedikit kita ChatGPT. Itu yang akan membuat kita menjadi tidak berkembang. Yang selanjutnya, ciptakan aktivitas di kelas ini sesuatu hal real yang menantang, begitu, agar siswa nanti aspek psikomotornya berjalan. Jangan sampai siswa ini ada sebagian anak itu ketika dia kembali dari sekolah itu ke rumah, dia jarang sekali bersosialisasi dengan temannya di luar karena lebih asik bermain dengan media sosialnya, begitu. Tadi yang terakhir, tetap kita tanamkan literasi digital. Berarti jangan tergantungan oleh AI. Betul, jangan tergantungan. Dilanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila mendorong siswa untuk menjadi individu yang berakhlak mulia, mandiri, dan gotong royong. Bagaimana Bapak mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kegiatan belajar di kelas agar siswa tidak hanya memahami konsepnya tetapi juga mempraktikannya dengan etis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini menjadi tujuan kurikulum merdeka dan P5 sebetulnya, agar pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, kita sebagai guru tetap menyisipkan P5 ini dalam setiap mata pelajaran, meskipun hanya hal-hal kecil. Contohnya mungkin dalam pelajaran PKN ada pelajaran gotong royong. Nah, kita sisipkan kalimat tersebut dalam karyanya itu ketika sebelum melaksanakan apapun kita laksanakan bersama. Yang kedua, terapkan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Itu yang sekarang mungkin dari mahasiswa ini sedang dipelajari. Ada istilahnya PBL, project based learning. Intinya pelajaran tersebut berbasis proyek atau kegiatan yang real. Salah satunya misal di sekolah ini banyak sampah. Nah, kita pisahkan sampah antara organik dan anorganik. Lalu beri pengertian kepada mereka daur ulangnya seperti apa. Kalau organik mungkin untuk dibuat jadi pupuk. Kalau untuk anorganik itu sebagian mungkin bisa ada nilai jual. Dan kalau 40% mereka sudah tahu mana sampah organik, mana organik, yang 40% itu masih belum mengerti. Apalagi siswa dengan usia yang di fase A dan fase B. Fase A itu kelas 1, kelas 2, fase B di kelas 3 dan 4. Mereka masih belum mengerti. Karena lebih fokus kepada fondasi pendidikan dasar yang memang menjadi tujuan mereka di sekolah. Yang selanjutnya, cara mengintegrasikan ini adalah kita sebagai guru jadi teladan. Jangan sampai program kita galakkan kepada siswa, tapi kita juga tidak melaksanakannya. Itu yang sulit. Gitu. Jadi semua program ini akan berjalan apabila guru dan kepala sekolah ini menjadi orang pertama yang menjalankannya. Yang selanjutnya ini selalu berdiskusi dengan lingkungan, libatkanlah lingkungan dan keluarga. Lingkungan saja, libatkan lingkungan, karena pertama mereka mengerti bahwa sekolah ini ternyata ada manfaatnya untuk siswa atau untuk anak mereka. Contoh misal kita adakan bakti sosial, lingkungan luar. Ketika ada bencana yang melanda di luar, kita adakan atau bawakan peduli, entah itu berbentuk sumbangan atau apapun, itu juga menjadi contoh real kehidupan P5 dalam sehari-hari. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Bapak, pertanyaan dari saya dicukupkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Semoga Bapak sehat selalu, dilancarkan urusannya, dan juga mudah-mudahan tugas UTS saya ini juga lancar. Terima kasih juga kepada saudari Najah Kulija untuk mempercayakan tugas ini kepada kami di STK Asri. Semoga jawabannya tidak puas, agar nanti dapat terus mencari, menggali tentang bagaimana etika profesional ini dalam kehidupan sehari-hari, karena mungkin banyak sekali rekan-rekan misalnya akan menjadi seorang guru. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Semoga jawabannya ini hanya sebagian kecil, dan silakan dikembangkan, karena memang di sana itulah yang ada di sekolah kami di Karangsari. Kurang lebihnya jawaban tersebut saya mohon maaf, dapat untuk menjadi ketidakpuasan tersendiri di akhir mahasiswa. Baik, itu terkait video hasil wawancara saya, dan di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan Bapak Asep Rahmat SPD di SD Negeri Karangsari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Melalui wawancara ini saya juga semakin memahami bahwa profesionalisme guru tidak akan pernah lepas dari etika. Guru yang beretika akan selalu berusaha untuk belajar, beradaptasi, dan terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai calon guru, saya ingin menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kedisiplinan dalam diri saya sejak sekarang. Saya percaya bahwa dengan memegang teguh etika profesi, saya bisa menjadi guru yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan berkarakter, karena pada akhirnya
Guru yang beretika adalah guru yang menuntun dengan hati. Cukup sekian hasil penayangan wawancara dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.